Assalamualaikum Kak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Gimana Kak puasanya? Great. Ini bentar lagi. Aduh lama banget sih. Udah mau buka. Udah kayak bercanda. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit Bisa, lagi, bisa, dikit lagi. bisa. Bisa, bisa, bisa. Sebelumnya thank you banget ya Kak Fandi udah join bareng Trimega Asset Management hari ini jadi tamu spesial kita. Kita happy banget bisa dapat kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama Kak Fandi sambil ngabuburit. Semoga harapannya kita bisa dapat insight, dapat sudut pandang baru nih dari Kak Fandi seputar peran yang lagi dijalani sekarang lah ya. Nah, Yes. kalau boleh nanya nih lebih dalam lagi, Kak Fandi sekarang selama bulan Ramadan ini kesibukannya gimana nih Kak? Sebenarnya kalau Fardi secara pribadi memang sama aja sih sebenarnya dari sebelum Ramadan sama dengan pada saat Ramadan. Hmm. Pagi-pagi olahraga, ngurus kucing, terus kayak bikin konten, terus mungkin bedanya adalah lebih ada waktu untuk ibadah kali ya. Karena kan Hmm. mungkin di bulan-bulan sebelumnya kita cuma ya udah gitu ibadah gitu-gitu aja karena udah masuk di bulan yang spesial jadi sayang aja gitu kalau nggak dimaksimalin untuk belajar beribadah dengan lebih baik karena aku secara pribadi merasa bahwa masih jauh banget gitu tingkat keimanannya kalau dibandingkan kawan-kawan seusia gitu kan tapi nggak apa-apa yang paling penting kita mau memulai kita pengen Betul. belajar ya garis start orang kan beda-beda Iya, gitu itu sih. betul, betul. Dan kayaknya rasanya nggak ada yang bisa ngukur iman orang ya Kak. Maksudnya dalam artian yang dia lebih Betul. beriman, yang dia juga Hmm, lebih nggak beriman gitu. Kita cuma bisa berusaha yang terbaik ya. Dan mungkin kalau di bulan puasa ini ya tetap usahanya juga tetap pol-polan kayak sebelum puasa juga tetap pol-polan gitu ya Kak. Jadi betul. istilahnya nggak ada halangan lah ya untuk kita kayak oh pas puasa ini kita jadi ngurangin aktivitas atau itu sebenarnya Hmm, enggak ya justru betul. harusnya Justru lebih lebih apa ya? Harusnya lebih produktif gak ya sih kan pahalanya berkali lipat betul gitu. Sayang betul banget kalau betul nggak dimaksimalin gitu sih. setuju Kak Gaby olahraga setuju nggak? kenapa. Olahraga nggak selama bulan Ramadan? eh Kalau olahraga sih biasa aku olahraga ya kecil-kecilan aja sih Kak kayak biasanya ya workout gitu yang 10 Hmm, menitan kalau enggak biasanya kadang-kadang kalau sempat masih lari lah di hmm. GBK gitu tapi ya setelah inilah ya setelah puasa gitu. Siap, siap, siap. Hmm. Nah, aku mau tanya lebih dalam sih tentang sosok Kak Fahdi yang selama ini kan kita kenal melalui konten-konten kakak ya, yang menurut aku sangat personally sangat menginspirasi gitu ya. Sebenarnya rasanya gimana sih Kak? Maksudnya dengan posisi kakak yang sekarang dengan em, sosok yang Kak Fardi yang dikenal di masyarakat sekarang sebenarnya ada pressure nggak sih Kak gitu? Apakah ada yang berbeda gitu ketika Kak Fardi di social media dan juga atau mungkin Kak Fardi ketika mungkin Hmm. belum dulu seaktif ini gitu? Apakah ada nggak sih kayak harus tampil oke selalu dan lain sebagainya? Betul sih Kak Gaby. Jadi sebagai self development content creator, orang tuh selalu berpikir bahwa Fadi itu waduh sosok yang sangat produktif, sosok yang sangat-sangat sempurna karena kalau dilihat dari sosial medianya wow standarnya tinggi banget, Hmm. high value man gitu. Cuma kan menurut aku secara pribadi dunia content creation dengan di dunia nyatanya Fadi sebenarnya memang nggak jauh beda, cuma pasti personal brand it's all about how we represent the better version of ourselves. Hmm. Jadi Hmm. yang kita tunjukin itu adalah bagian terbaiknya diri kita. Itu diri kita juga, cuma Ya. yang kita tunjukin bagian terbaiknya. Karena yang namanya sharing your persona, Hmm. ada Hmm. bagian yang kita nggak pengen tunjukin kan. Mungkin Ya. itu bagian bukan negatif sih, lebih ke kekurangannya kita. Hmm. Dan kadang sebagai self development creator, aku berasa bahwa orang tuh punya standar yang tinggi ke Fardi. Let's say mereka menganggap Fadi itu nilainya 9 karena konten-konten yang pernah Hmm. Fadi bagikan. Dan ketakutan aku pada saat mungkin aku ketemu dia, aku mulai Hmm. berteman, aku mulai Hmm. berkawan, terus mereka ekspektasinya tuh kayak, loh ternyata kamu kayak gini Hmm. ya gitu. Jadi ketakutan-ketakutan nggak disukai sebagai people pleaser lah ya. Jadi kayak Iya, takut banget iya. ketika orang lain tuh salah
sangka, salah nangkep, dan itu yang menjadi salah satu batasan Fadi di awal-awal membangun konten gitu. Karena saya bukan karena pressure ya, cuma berasa aja kayak takut ketika orang lain tuh perspektifnya berbeda dengan apa yang aku ingin bagikan. Walaupun pada akhirnya kita nggak bisa ngendaliin orang lain juga Betul, kan. betul. Setuju. Awalnya di situ. Nah, cuma sekarang aku akhirnya belajar bahwa terlepas orang lain menilaimu di angka berapa, yang tahu nilai dirinya Fadi adalah Fadi sendiri. Oke, let's say Fadi ada yang bilang nilaimu 9, ada yang bilang 7, ada yang bilang 5, mungkin ada yang bilang 0 gitu. Fadi melihat nilai dirinya Fadi berapa? Oh, aku melihat nilai diriku 7. Ya udah, stick dengan hal itu. Kalau ada yang menganggapnya 9, ya udah berusaha untuk mencapai level 9 itu, tapi nggak usah yang terlalu pressure juga. Just be yourself. Iya. Itu sih. Jadi kayak gimana ceritanya Fadi itu tetap ya udah jadi dirinya Fadi aja. Kalau ada yang terima, oke. Kalaupun ada yang enggak, ya udah nggak masalah juga. Iya, benar-benar. Kadang-kadang ya memang orang ngelihat itu ya benar juga sih, Kak Fandi, kayak kalau di sosial media pasti kita kan inginnya menampilkan yang tentunya yang terbaik ya, namanya personal branding. Juga kita pengen orang tuh ngelihat juga ya kelebihan kita gitu, apa sih yang membuat kita more valuable gitu ya dibandingkan mungkin di market pekerjaan atau juga di pertemanan gitu ya. Tapi pada akhirnya benar banget kata Kak Fandi, I think it's back ke dalam diri kita sendiri ya, gimana cara kita perceive things, gimana cara kita melihat diri kita sendiri. Apakah mungkin benar nggak sih Kak Fandi kalau sebenarnya kalau misalnya aku bilang bahwa kita tuh justru ngebandinginnya sama diri kita sebelumnya gitu, jangan memasang jangan terlalu berusaha memenuhi ekspektasi orang gitu ya. Jadi kita nilai diri kita sendiri di sebelumnya gitu kali ya, Kak. You versus you, right? Ya, jadi kayak terlepas orang lain tuh udah selevel mana, walaupun kita seusia, ya nggak apa-apa gitu. Lu udah jauh ke sana juga aku nggak peduli sih, karena yang aku lihat adalah ya udah growth diriku gitu. Walaupun orang lain melihat kita lambat, tapi kan yang tahu journey kita siapa? Diri kita sendiri. Betul. Gitu. Betul. Emang kayaknya aku ngeliatnya sih memang ya penting ya untuk kita menilai diri kita sendiri, dan tentunya I think menjadi apa adanya ke diri kita sendiri dulu gitu ya, sebelum menampilkan ada apanya gitu ya. Yes. Itu kayak belum mampu melihat nilai diri kita, kita belum punya level kepercayaan terhadap apa yang kita punya. Gimana ceritanya orang tuh bisa percaya dengan kita? Sesederhana, right? Iya, betul, setuju. Nah, tapi Kak, aku pengen nanya nih, di balik mungkin kan tadi kan kita sebenarnya menampilkan sesuatu yang baik gitu ya menurut kita dari dalam diri kita. Pernah nggak sih Kak, mungkin Kakak pernah ngerasain dalam hati menurut kita ini sesuatu hal yang baik, tapi hal-hal ini tuh nggak bisa diutarain gitu Kak di sosial media, atau Kak mungkin apa yang kita anggap baik itu ternyata di masyarakat melihatnya itu sesuatu ada pertentangan lah gitu. Pernah nggak sih Kakak ngerasain itu dan harus mengurungkan beberapa hal yang Kakak rasain gitu? Sebagai seorang people pleaser, orang yang gak enak sukai, aku tuh tipikal orang yang suka banget ada di tengah-tengah Kak. Jadi konflik, I do really love to take both side gitu. Karena aku nggak satu yang membenci aku gitu. Dan sebagai konten creator, kita tuh nggak bisa ada di tengah-tengah. Kita nggak bisa abu-abu, either yes or no gitu. Karena kalau kita ada di abu-abu, ada di tengah-tengah, kita nggak punya karakter, kita nggak punya pembeda gitu. Makanya pada akhirnya aku berpikir kayak sama aku pernah ada kasus dikit sih, bukan kasus sih, lebih ke di unfollow orang dalam sehari. Oke. Nah itu gimana tuh Kak? Gimana Kakak lucu sih. With that? You still remember the case of Will Smith yang nampar orang? Yap. Aku bahas hal itu gitu. Aku sharing perspektif aku. Cuma kan hal niatnya Fadi itu A, tapi orang nangkepnya B gitu. Dan Fadi nggak
mengendalikan semua orang untuk melihat. Benar. Makanya mentor aku tuh selalu bilang, everything you share on social media, kembali ke niatnya Fardi apa. Niatmu mau berbagi soal apa. Ya udah, stick di hal itu gitu. It's I done. see. Kalaupun pada akhirnya ada yang nangkepnya salah, that's not your business. Moving on. I see. Iya ya, tapi Kak, maksudnya when it comes to content creation itu become business, nah itu kan kadang-kadang when Hmm. it come business itu kadang-kadang suka jadi we have to please everyone gitu kan. Nah itu gimana ya Kak untuk mungkin dari Kak Fadi sendiri untuk taking charge of yourself gitu untuk yang kayak enggak harusnya track gue kayak gini, gue menyampaikan kayak gini. How do you still confident with yourself untuk apa ya untuk tetap knowing your stance. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita diinin orang ya kalau misalnya kayak dipertanyakan dibalikin orang, kadang-kadang kita juga jadi bertanya juga ya dari dalam diri kayak bener gak ya janjian gue salah lagi gitu. Nah itu gimana tuh Kak biasanya resep-resep dari Kak Fardi untuk overcome with that kind of situation? Oke, aku hanya belajar bahwa kalau yang namanya kritik, feedback, mentor aku tuh bilang sebelum fokus ke apa yang disampaikan, fokus ke siapa yang disampaikan. Ketika yang menyampaikan adalah orang yang tidak satu visi dengan kita, nilai yang kita hidupi beda, hal-hal yang mungkin mereka coba untuk hidup itu nggak sama, ya udah learning to accept, but jangan hidupi gitu. Cuma kan di media tuh, apalagi kalau udah jadi profesional, udah masuk dunia profesional, kita tuh suka nggak suka, kadang harus ngikut dalam beberapa situasi gitu. Nah, gimana cara ya untuk tahu bahwa sejauh mana kita bisa ngikut atau belajar untuk berhenti pada saat udah nggak sesuai dengan value. Makanya sebagai content creator, you have to start with your value gitu. Hal yang kawan-kawan hidupi, nilai-nilai yang mungkin selama ini menjadi prinsip hidupnya kita, itu yang kita pada saat ada topik, ada pembahasan, ada pekerjaan, ada endorsement yang mungkin tidak sesuai dengan personality kita, tidak ada salahnya untuk ditolak gitu. Makanya kalau Fardi secara pribadi pun 2 tahun nolak untuk endorsement skincare karena aku nggak pakai skincare ya. Cuma kan udah mau bekerja, so I say yes karena itu fasilitasnya Fardi sendiri itu sih, karena it's not only about the money sih, ya nggak sih Kak? Iya betul, setuju. How you show your quality on social media, tapi beneran itu kita benar-benar hidupi gitu sih. Iya, betul. Aku setuju sih sama Kak Fardi. Kayaknya aku ngelihat juga, mungkin aku kan bukan seorang influencer ya, tapi aku ngelihat justru dari kakak-kakak influencer, mungkin dari tadinya itu momfluencer gitu ya. Oh, pertama awal biasanya bangun rumah dulu, terus nanti kalau udah jadi ibu, jadi momfluencer. Lalu nanti anak-anak yang berkembang, mereka ceritain tentang kehidupan anak-anaknya. I think ya betul kata Kak Fahdi, sebenarnya apa yang kita jalanin itu sesuatu hal yang harusnya tetap diri kita gitu, tetap perkembangannya itu still you gitu loh sebenarnya, dan people grow exactly. Right. Karena banyak yang bilang kayak apa, Fahdi dulu kayak gini, sekarang gini. Itu kan dulu gitu, ngerti nggak? Don't judge. Iya, benar-benar. Gitu sih. Betul. Nah, aku ini sih key takeaways yang aku ngeliat banget dari seorang Kak Fardi dan banyak content creator adalah gimana sih sebenarnya caranya kalian tuh untuk mungkin dari Kak Fardi ya, untuk balik lagi percaya diri gitu ya, untuk kayak my value itu sesuatu hal yang bisa di-share ke teman-teman, itu sesuatu yang valuable juga untuk teman-teman. Kadang-kadang kita kan ngerasanya apa yang pandangan kita atau cara kita memandang sesuatu itu kayak enggak lah, maksudnya masih banyak orang yang lebih kredibel atau misalnya banyak orang yang lebih kompeten gitu. Nah, gimana caranya sih untuk kita membangun percaya diri kita Kak, untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa sebenarnya apa yang kita rasain atau apa yang kita lihat itu adalah sesuatu yang valid gitu untuk dibangun percaya dirinya. Dulu tuh aku tipikal orang yang suka minder sih Kak, jujur. Jadi kayak I'm not proud of myself, sering insecure gitu, kayak aduh kurang gitu. Kenapa aku
harus menjadi content creator, berbagi perspektif di mana aku bukan siapa-siapa. Di luar sana udah banyak, ngapain aku gitu. Ya kan? Pemikiran yang seperti itu yang justru membuat kita tuh nggak kemana-mana gitu. Makanya kalau misalkan kawan-kawan nanya, gimana caranya, apa yang Fadi lakukan sampai Fadi itu punya level kepercayaan diri seperti sekarang. Menurut aku, satu dari ilmu, kedua karena lingkungan. Nah, ilmu ini kan banget sebenarnya gitu, sangat-sangat klik. Kita bisa percaya dengan apa yang kita punya karena kita punya ilmu. Even kayak misalkan live kayak gitu, kita bisa pede untuk ngobrol, berbagi, kaget di soal apa yang kita sharing kan misalkan karena we know what we share. Karena kita tuh bagikan, jadi level kepercayaan diri kita tuh tinggi. Makanya aku selalu berpikir dan selalu hidupi kayak ketika ada suatu hal yang ingin aku pelajari, aku pengen mendapatkan skill yang baru, pengen mencoba hal yang, it's always started with belajar ilmunya dulu gitu. Kalau udah punya ilmunya, baru mengeksekusi hal-hal sesederhana. Dan kepercayaan diri itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari. It's a long process. Yes, betul. Dan kadang-kadang step by step ya Kak, kayak nggak langsung gitu ya. Betul. Nggak langsung jadi gitu kepercayaan dirinya. Mungkin kadang kita percaya diri hari ini, terus besoknya kita asal lagi gitu ya. Namanya juga lagi belajar proses dirinya gitu. Itu namanya juga ya Kak sebenarnya. Kedua itu lingkungan kan kadang orang tuh selalu berpikir bahwa kamu punya orang dalam, makanya kamu sukses. Privilege orang tuamu banget. Udah zaman dulu sampai sekarang belum selesai loh gitu. Dan aku akhirnya kelak jadi alasan ya Kak. Yeah, you can create your environment, your circle. Let's say, circle yang Fardi dulu, memang aku tinggal di daerah gitu, dan kawan-kawan sekitar aku adalah kawan-kawan yang mungkin belum sesuai dengan apa yang aku inginkan. Belum sesuai dengan apa yang aku inginkan, ketika aku ngeluh, andai saja aku terlahir dari keluarga orang kaya di kota besar, pasti bakal memiliki kehidupan yang berbeda. Belum tentu loh. Dan tentu, betul, setuju. Accept that kita memang punya kekurangan di situ. Ya udah belajar gimana caranya untuk punya lingkungan yang baru biar kita bisa bertumbuh gitu. Nah dari situlah Fadi mulai mulai follow orang-orang hebat karena circle itu nggak harus ketemu offline sebenarnya. Even kawan-kawan ikut live kayak salah satu ciri bahwa kawan-kawan pengen berilmu, kawan-kawan pengen belajar, kawan-kawan pengen gitu dan itu adalah hal yang diusahakan, nggak yang aduh aku punya privilege ya udah emang aku ditakdirkan untuk di sini-sini aja gitu. Iya. Gitu. Okay. Itu sih Kak, aku bisa pede dengan diriku sendiri. Iya. Aku setuju sih Kak, sometimes ini hal menarik juga nih yang tadi sempat Kak Fardi mention juga, environment itu nggak harus teman-teman kayak kita tiba-tiba berusaha masuk circle orang kaya, enggak juga, tapi dari konten apa yang kita lihat, buku apa yang kita baca, lagu apa yang kita dengar, sebenarnya itu yang environment yang menginfluence kita bagaimana mungkin cara kita memandang sesuatu, lalu juga persepsi kita terhadap sesuatu juga bisa lebih banyak dan lain sebagainya. Dan itu aku setuju banget sih sama Kak Fardi bahwa ya namanya manusia, I think kita terlahir dengan kondisi yang berbeda-beda dan I think di setiap challenge-nya itu ya sebagai manusia ya kita bertumbuh gitu. Just make sure kita grow up gitu. Kita semakin baik setiap harinya. Nah, tadi juga aku sempat penasaran juga nih Kak. Tadi kan of course skill itu sebuah hal yang penting ya untuk especially juga pengetahuan juga. Nah, gimana sih Kak? Sebenarnya aku pengen nanya kalau misalnya kita terutama di sosial media ya, kita pengen lebih pede gitu, kita pengen lebih mau nih mengutarakan isi pikiran kita, isi hati kita. Nah, skill apa aja sih Kak yang perlu kita asah gitu untuk mungkin kita bisa mulai punya public speaking yang bagus kah, atau mungkin editing yang bagus, itu apa sih Kak skill yang perlu kita mulai gitu? So ada 2 skill, walaupun ini jawaban aku mungkin lebih bijak banget ya kedengarannya gitu. Sering diabaikan karena kan kalau orang nanya soal social media tentang konten, mereka selalu belajar untuk skill how to apa yang aku harus lakukan biar followersku banyak gitu. Padahal
Karena pertama, belajar untuk bodo amat. Kedua, jangan selalu sempurna. Kita bahas yang pertama dulu. Bodo amat. Bodo amat ini adalah hal yang aku butuh waktu untuk pelajari. Karena sebagai seorang people pleaser, kita takut banget ketika Lucu. teman-teman kita ngomongin kita kayak, gila lu berubah aja ya. Iya. Lu sekarang gila. Kayak gitu-gitu, Kak. Dan itu yang membuat aku tuh maju mundur bikin konten gitu. Konten pengembangan diri. Aku bahkan pernah dibilangin temen kuliah aku, Fargi Teguh. Waduh, penerusnya Mario Teguh. Sakit sih, karena aku sangat benci dibilang motivator pada saat itu. Bahkan sampai sekarang sih benci sih, kayak that's not me gitu. Aku sharing apa yang aku tahu dan ya udah gitu. Aku nggak punya intention untuk memotivasi orang lain. Ada yang termotivasi, alhamdulillah. Kalaupun enggak ya enggak apa-apa juga gitu. Itu yang pertama sih. Jadi kawan-kawan harus belajar untuk bodo amat pada hal yang memang kawan-kawan tuh nggak bisa kendaliin gitu. Jadi kayak omongan orang tua, omongan temen-temennya, omongan orang sosial media. Iya. Apa yang kawan-kawan lihat gitu. Kalau misalkan ada yang nyinyir atau apa, ya udah bodo amat aja, karena mereka nggak melihat apa yang kita lihat. Seperti yang tadi aku bilang, ketika ada feedback yang masuk, ada head comment yang masuk, sebelum fokus ke apa yang disampaikan, lihat siapa yang menyampaikan. Apakah kualitas kehidupan dia adalah kualitas kehidupan yang kita inginkan? Kalau jawabannya iya, kita dengerin. Kalau enggak, dia masih gitu-gitu aja, terus kita sayang banget. Right? Betul, setuju. Kedua, perfectionist is one thing. Itu bagus sih, karena kita punya standar tertentu. Tapi jangan jadikan perfection sebagai alasan buat kita menunda pekerjaannya kita. Dan is better than di dunia content creation, kalau kawan-kawan semakin banyak konten yang kita produksi, skill kita semakin meningkat. Nah, sedangkan orang-orang perfectionist ini kan belum juga satu konten udah kayak, kayaknya kurang deh. Iya. Ya ini deh. Padahal kita baru memulai nih gitu. Yang dibanding ya, setahun bikin konten ya nggak apple to apple gitu. So gampang sih ngomongnya, emang pasti kawan-kawan bilang, wah Kak Fadli ngomong kayak gitu karena ya udah ada audiens. No, I've been there. Aku nggak beli followers gitu, kayak aku menjalani semuanya gitu, dan itu rasanya nggak enak banget. Apalagi buat kawan-kawan yang dikit aja nih, misalnya ada sesuatu yang nggak lurus gitu, kayak aduh kayak kurang deh gitu. Tipos masuk archive. You don't have to. Iya. We are human, imperfection itu normal. Betul. Right? Dan sometimes ini aku sebagai people pleaser juga, Kak. Aku juga merasa bahwa ketika mungkin kalau diri aku pribadi sedang menjadi people pleaser, kayaknya nggak kelar-kelar ya, Kak. Maksudnya ekspektasi orang balik lagi banyak. Terus kayaknya rasanya kalau kita mengejar kesempurnaan itu ya nggak ada kesempurnaan gitu loh. Maksudnya sempurna tuh apa sih gitu loh. Dan tiap orang kan pasti memandang itu hal yang berbeda-beda gitu ya, Kak. Dan itu memang benar banget sih, Kak Fardi, kalau aku boleh sharing sedikit. Rasanya bener kayak untuk memulai sesuatu tuh kayak gue belum sebagus itu gitu loh, kayak ntar deh tunggu udah bagusan baru mulai sharing, atau kayak ntar deh tunggu udah lebih kompeten deh baru mungkin berani sharing gitu. Misalnya kayak mungkin kalau di cover di social media gitu, mungkin awal-awal editan jelek, itu kalau untuk perfeksionis pasti wah nggak mau nih gitu kan, editannya bagus dulu. Padahal kalau nggak kayak gitu nggak akan mulai ya, Kak, sebenarnya. Dan kayaknya aku nggak tahu Kak Fardi agree atau enggak, tapi menurut aku pribadi rasanya imperfection itu adalah sebuah tanda perjalanan kita gitu loh. Kayak kita tuh grow, kita tuh bertumbuh, kita tuh belajar gitu. Sometimes mungkin kalau kita ngeliat foto-foto lama kita gitu kan, aduh dulu gue kenapa gini gitu ya. Tapi sebenarnya ya itu disyukuri bahwa thank God kita udah bisa sampai di sisi sekarang dan belajar. Ternyata Gaby yang sekarang itu jauh lebih berkembang loh dibandingkan Gaby yang dulu gitu. Menurut aku sih kayak gitu ya, kayak perfection itu yang bikin Kak Gaby itu bisa ngukur, oh ternyata aku bertumbuh ya. Exactly. Betul. Bisa mengukur diri kita sendiri gitu. Kadang media-media foto di galeri gitu, konten-konten yang dulu kayak gila, gue jawet banget dulu. But that's okay, right? Yang paling penting itu siapa kita sekarang. Justru
hadir biar kita tuh bisa belajar. Kalau nggak ada jalannya ya nggak ada sekarangnya gitu Betul, aja sih. betul. Kayak dulu aku sama tuh Kak, kalau cewek mungkin ya kayak aku dulu ngeliat kenapa gue pakai eyeliner gini banget ya dulu. Jadi kayak kita juga bisa benar kita bisa mengukur diri kita ya Kak. Jadi kayak oh dulu sebelum aku belajar kayak gini dan setelah belajar uh, jadinya seperti sekarang dan kayaknya rasanya setiap proses perjalanan itu yes itu imperfect tapi itu yang membawa kita sampai hari ini gitu. Kalau kita nggak ngelewatin itu kayaknya kita juga nggak akan pernah bisa mencapai titik yang sekarang ya, termasuk Kak Fargi juga mungkin nggak kalau nggak mulai dulu susah-susah dibilangin Fargi teguh kayak mungkin belum saklek untuk bisa bertumbuh jadi kayak sekarang kali ya Kak ya. Betul. It's okay. Di drive oleh pressure, kadang di drive oleh pleasure, kadang di drive oleh omongan orang. Kembali lagi. Omongan orang pressure. Ya gitu. Oke, ini kita udah ngomongin banyak hal banget nih sama Kak Fardi. Nah, tapi aku pengen nanya-nanya sedikit sih Kak tentang sebenarnya aku juga setuju banget sama Kakak bahwa sebenarnya namanya skill dan juga belajar lingkungan itu suatu hal yang aku bisa bilang itu sebagai investasi ya, dalam artian kita menginvestasikan waktu, tenaga untuk upgrade skill, untuk upgrade environment kita, itu sebenarnya yang menambah kualitas diri kita gitu dan nggak ada yang sia-sia gitu ya Kak rasanya. Dan aku mau nanya sih sebenarnya sama Kak Fardi bahwa selama ini kan pastinya untuk mengupgrade skill itu balik lagi perjalanannya pasti banyaklah imperfectionnya gitu. Nah, kalau boleh tahu apa sih Kak sebenarnya mimpi atau cita-cita Kakak gitu yang mungkin ingin Kakak capai dan yang bikin Kakak tuh tetap semangat gitu untuk berkarya walaupun memang ya balik lagi bakal ada orang-orang yang ngasih pressure gitu atau banyak lah ya hambatannya gitu, hambatan kita masing-masing. Nah sebenarnya apa sih membuat mimpi Kakak atau cita-cita Kakak yang bikin Kakak tuh tetap semangat gitu? Bener. Jadi salah satu drive bagi content creator, aku nggak tahu orang lain ya, tapi bagi Fardi secara pribadi itu kenapa bisa konsisten pada saat audiensnya gitu-gitu aja, followersnya dikit misalnya pada saat baru memulai, karena Fardi memulai dengan visi. Sama kayak bukunya Simon Sinek, Start With Why, itu bener banget. Banyak yang bilang, you have to first yourself to read that book, karena aku secara pribadi dapat banyak banget insight di situ. Apa yang membuat seseorang tuh bisa lanjut walaupun udah berdarah-darah. They found the reason to come back FY gitu. Dan Y ini yang apa ya menjadi visinya kita, visi yang kita hidupi. Dan kawan-kawan nggak terlalu takut pada saat memulai sesuatu belum punya visi. It's okay, you have to start. Nanti along the way akan ketemu gitu dengan mimpi-mimpi yang mungkin kawan-kawan pengen eksekusi. Sama dengan Fardi gitu. Banyak banget mimpi-mimpi yang awalnya tuh kayak possible nggak ya gitu. Along the way proses ternyata bisa gitu, bisa tercapai. Dan dengan kita punya mimpi besar, Fardi tuh lebih punya alasan, lebih punya semangat untuk bertumbuh lagi, untuk mencari uang lagi, untuk lagi gitu. Karena dengan kita punya mimpi, kita akan belajar untuk hidup. Ketika kita berhenti mimpi, kita akan belajar untuk tidak hidup. Enggak gitu sih. Maksudnya kayak kita bakal aja karena we don't have any reason to fight gitu. Nah, mimpi Fardi apa sih? Sederhana kayak Fardi tuh pengen apa yang dilakukan oleh Fardi itu bisa berdampak ke orang lain. Dulu aku tuh kalau dengar kalimat kayak gini kayak klise banget, motivator gitu. Jujur aja lu butuh uang gitu kan, tapi no, pada saat kawan-kawan ada di kondisi tertentu, karya kawan-kawan hargai, karya kawan-kawan tuh bisa memberikan dampak ke orang lain, kawan-kawan akan rasa enak ya diginiin daripada dibayar aja gitu. Sama kayak buku gitu, buku yang mungkin menurut aku kayak biasa aja, tapi kok ada yang bisa nangis, kok ada yang bisa ini, kok ada yang bisa terbantu nggak jadi bunuh diri karena buku gitu, kayak is that possible gitu. Dan ternyata hal-hal tersebut yang
membuat aku tuh punya mimpi yang baru. Oke, aku pengen memperbesar lagi gitu. Memperbesar, aku pengen juga punya bisnis yang nyata gitu kan. I don't say personal branding itu tidak nyata, nyata juga sih. Cuma lebih Yep. pengen yang apa ya, beberapa tahun ke depan visinya Fardi lebih memperbanyak dunia offline-nya Fardi. Makanya sekarang kan mulai lagi rajin olahraga, mulai lagi untuk sering banget ke toko buku karena aku healing dengan mendapatkan hal-hal seperti itu. Makanya salah satu kalau mau ngomongin mimpi ya, tujuan gitu yang Fadi pengen capai walaupun jangka panjang, Fadi tuh pengen punya book cafe sih KGB. Jadi book cafe yang konsep healthy food, juga ada apa ya, ada tempat gymnya juga, ada tempat bukunya, bisa ngopi karena tiga hal ini menjadi basic fondasinya Fardi. Ngopi, baca buku, olahraga gitu. Jadi kalau kita dapatkan itu di satu tempat, dan itu mimpi Fardi dalam jangka panjang sih yang Fardi pengen elaborasi, Fardi pengen raih gitu, walaupun butuh waktu. Tapi ya, namanya you just have to start with what you have sekarang gitu. Yap. Gitu Iya. sih. Berarti sebenarnya aku lumayan ngambil sesuatu dari Kak Fardin nih tadi, bahwa sebenarnya memang ketika kita melakukan pekerjaan kita more than just money gitu, value of money, tapi ketika kita bawa dampak untuk orang lain itu rasanya punya kebahagiaan sendiri ya Kak. Maksudnya dalam artian ya kita juga jadi memvalue diri kita kayak oke, I'm worth gitu, gue berharga, dan ternyata kehadiran gue ini bisa berimpact untuk orang lain. Dan hopefully sih sebenarnya I believe sebenarnya apapun pekerjaan kita, apapun bidang yang kita geluti, if we have that in our heart, in our mind, rasanya tuh pekerjaan yang kita lakukan tuh akan lebih enjoyable ya Kak, lebih enjoyable dan juga lebih maksimal gitu, karena kita kerja memang ya dibilang bukan karena uang, juga pasti karena uang tentunya, tapi ada kepuasan dalam diri yang rasanya nggak bisa diukur ya lewat uang. Ya betul. Dan ini sih aku menarik sih tentang book cafe Kak Fahdi, kayaknya itu sehat mental, rohani, fisik juga ya. Gak apa, khusus untuk kawan-kawan di Trimegah kita bongkar mimpinya Fahdi. Benar, tiga hal itu yang apa ya, jadi tempat healing sih. Kalau Kak Gaby suka baca nggak? Some books, iya, tapi bukan yang kayak, kan ada yang mission kayak 1 bulan aku 1 buku gitu. Aku kalau misalnya lagi emang lagi tidak mau bertemu dengan orang, jadi kebetulan aku ini ambivert Kak Fardi, jadi di depan bisa extrovert banget, tapi kalau udah capek banget ya udah nggak jangan aku. Nah di saat kayak gitu biasanya baca buku. Nah tapi personally sebenarnya aku lebih banyak ngambil itu, justru aku lebih suka film gitu. Aku suka banget belajar banyak tuh justru dari film, karena aku ngerasa ketika aku nonton film gitu ya, itu banyak perspektif baru sih yang mungkin aku nggak pandang itu sebelumnya gitu. Dan dalam satu film, I think buku juga ya, interpretasi kita sama interpretasi orang lain itu bisa beda hasilnya. Iya. Dan itu yang bikin kita tuh jadi apa ya? I don't know, I love movies so much gitu. Kadang-kadang aku ngerasa kadang-kadang selesai nonton film itu ya ada impresi tersendiri ya. Biasanya justru kalau misalnya aku lagi kayak sedih atau lagi down, mungkin orang nggak tahu dia cewek-cewek nonton romcom, tapi aku sengaja nonton romcom cuma supaya ketawa gitu, cuma buat doping doang gitu. Jadi kayak ya I think ya itu sih, itu salah satu hobi yang lumayan aku suka banget explore movies ya. Mungkin kalau buku ya kebetulan aku orangnya audio Kak, bukan visual. Jadi aku kalau buku suka rada cepet bosan gitu, bukan cepet bosan sih, lama ngabisinnya gitu. Tapi kalau film seneng gitu dengerinnya, ekspresinya juga gitu. Kalau aku ya. Ya, kawan-kawan yang lain juga banyak yang sama sih Kak. Kayak aku kan sering banget tuh sharing soal buku. Kadang tuh ada yang merasa bersalah, duh kok kayak aku berbeda ya Kak. Aku nggak beli buku gitu. Aku lebih senang
dengerin podcast, nonton YouTube, Ya, misalkan gitu. Aku betul. lebih bantu gitu. Apakah ada yang berbeda dengan diriku? Enggak, there's nothing wrong. Enggak. Itu Iya, setiap iya. punya cara belajar yang beda-beda. Jadi KGB Yep. dengan Fadi beda. Aku juga Betul, suka betul. film. Kadang kalau harus memilih nih healing tuh mending baca buku daripada film. Film tuh kayak in certain moment aku menikmati, cuma dalam kayak, duh ini kan dibuat sama orang ini semua Tapi buku itu kan juga dibuat, Kak. self improvement book soalnya, bukan bukan fiksi. Sama kayak misalkan Oh, iya. baca fiksi gitu kan, kayak tuh gila ini kan penulisnya temanku, ini tidak nyata, benar-benar nggak baik sih sebenarnya. Iya, iya. Iya, iya. Gitu. Iya, yang penting sebenarnya apapun yang kita suka, sebenarnya kalau memang balik lagi ya Kak, kalau misalnya kita suka, misal aku nonton film, Kak Fahri itu baca buku, when it comes kita mau ngembangin diri, kayaknya dari setiap movies yang aku nonton, aku bisa nyebutin gitu, apa sih, Momen iya, apa sih yang aku suka atau apa sih yang aku ambil dari film itu, sama juga kayak Kak Fahri pasti kan ketika baca buku pasti di setiap bukunya itu memberikan sesuatu yang menarik gitu ya untuk Kak Fahri. Jadi teman-teman untuk yang suka nonton Netflix gak apa-apa, gak apa-apa, itu bukan sesuatu yang tidak produktif. benar benar setuju. Nah, mungkin aku lumayan penasaran sih Kak sama book cafe-nya, karena kayaknya I think itu suatu hal yang beda ya dan unik gitu. Nah, kalau I assume berarti selama ini kan Kakak so far untuk bisa amin book cafe-nya itu tercapai, Kakak mengumpulkan rezekinya dari content creator ya Kak. Nah, kalau secara finansial nih, Kak Fardi selama ini ada persiapan tertentu nggak sih? Oke, jujur dulu aku sangat-sangat literasi finansialnya tuh nol banget. Jadi baru belajar soal uang tuh setelah baca bukunya Psychology of Money. Ya. Ya. Tahu lah ya, itu buku sejuta. Tapi itu buku bagus Ya. banget gitu tentang prinsip. Ada satu lagi Happy Money yang ditulis oleh Ken Honda. Dua buku itu adalah buku yang menurut aku buka gitu buat Fadi belajar soal finansial gitu. Jadi Psychology of Money siapa sih penulisnya lupa. Kedua tuh Ken Honda. Ken Honda itu Happy Money. Nah setelah baca buku itu baru deh Fadi tuh mulai belajar untuk ternyata nabung itu wajib gitu, itu yang pertama. Dan nabung itu bukan hanya soal nabung, tapi Fadi juga harus belajar untuk investasi bla bla gitu. Dan itu baru 2020 tuh padahal dulu udah punya penghasilan. Cuma kan takut sih Kak, apalagi kan dengan Fardi ini tipikal orang yang masih belum punya ilmunya, takut salah jurang, kan banyak banget tuh program di luar sana. Betul. Cuma akhirnya Fardi bilang, ternyata ada beberapa instrumen investasi yang Fardi cocok. Jadi selama 3 tahun terakhir, ini udah 3 tahun nggak sih 2020? 2 tahunan lah. Jadi 2 tahun itu alhamdulillah Fardi udah investasi emas, properti, ya, reksadana juga. Ya. Jadi 3 ini sebagai untuk jangka panjang sih. Aku jujur ya, aku invest itu bukan untuk dapat cuan dalam waktu 6 bulan tahun kayak, oke, aku invest 10 juta, aku pengen dapat 15 juta, enggak gitu. Jadi tujuannya Fardi invest itu untuk nabung dengan mimpinya Fardi jangka panjang. Betul. Jangan malah fokus profit di awal gitu. Aku selalu bilang gitu. Iya. Itu menarik sih Kak, yang tadi sempat buku-buku yang dimention Kak Fardi juga. Di situ tuh aku nangkep bahwa memang caranya orang itu dalam meraih mimpinya, termasuk melalui langkah-langkah finansial, itu ibarat kayak jodoh gitu loh Kak. Nggak ada yang satu produk itu bakal cocok ke semua orang gitu. Balik lagi sebenarnya tergantung lagi nih profil resikonya kayak gimana, misalnya tujuan investasinya itu untuk apa, terus juga jangka waktunya itu seperti apa. Dan to be honest memang mungkin kalau misalnya kita ngeliat gitu ya, produk-produk investasi sekarang juga ada banyak, lalu juga program-programnya juga ada banyak gitu ya. Terus pertanyaan selanjutnya kan, gimana sih caranya kita bisa memilih produk yang bisa dibilang aman, lalu juga cocok gitu ya untuk kita gitu.
Nah, mungkin aku mau nambahin sedikit juga nih kayak Kak Fardi, dari Kak Fardi. Karena kita dari Trimega Asset Management, jadi kita ini adalah sebuah perusahaan manajer investasi yang mengelola reksadana gitu ya. Nah, mungkin aku juga mau sharing nih sama teman-teman dan Kak Fardi juga gitu ya. Kayak kenapa bisa dibilang reksadana ini kita bisa dimulainya itu nggak harus dari yang profesional gitu ya, bisa dimulai dari yang pemula dulu, bahwa sebenarnya nggak apa-apa kok untuk mulai dari 100.000 dulu, 10.000 dulu, bahkan kalau di reksadana pasar uang. Karena seperti mungkin Kak Fadli juga setuju ya, kadang-kadang when it comes to money management itu tergantung behavior juga ya Kak, iya nggak sih? Maksudnya kita gimana cara kita membangun behaviornya gitu kan. Dan itu kadang-kadang yang aku ngelihat dari jangankan kita anak-anak muda gitu ya, bahkan kadang-kadang kalau kita ngelihat teman-teman yang lebih senior juga masih banyak yang belum bisa ya kayaknya untuk nabung atau belum bisa investasi gitu. So teman-teman yang hadir di sini dan Kak Fardi juga, kita sama-sama belajar bareng juga nih hari ini bahwa ada loh kesempatan, ada nih sebuah produk yang bisa cocok nih untuk teman-teman yang masih pemula gitu ya di dalam dunia investasi. Ada yang namanya reksadana gitu. Nah, mungkin aku mau nanya juga nih ke Kak Fardi, kalau misalnya spesifik tentang yang book cafe tadi. Lanjutin yang tadi nih, Kak Fardi. Nah, kalau misalnya, kan udah kebayang ya, berarti kan toolsnya ini kan ada banyak ya tadi untuk mencapai mimpi kakak di masa depan. Termasuk juga, termasuk juga udah mulai invest gitu. Nah, kira-kira berarti selama ini kalau misalnya untuk jangka panjang itu Kak Fardi fokusnya itu berinvestasinya di mana tuh Kak kalau boleh tahu? Reksadana. Oh, bayangkan di reksadana ya. Oke. Reksadana Interesting sih. hal itu sebenarnya. Jadi awalnya tuh Kak, reksadana kan hal baru buat aku pribadi dan Yep. aku tuh takut awalnya sebenarnya. Cuma karena tadi yang di highlight AGB itu bisa invest bahkan dari 100.000, I think there's nothing wrong with that gitu. Kalaupun aku lose juga apa, nothing to lose gitu. Aman itu gitu. Karena kan pada akhirnya pada saat kita mempercayakan uang kita untuk dikelola profesional, menurut aku itu lebih worth it sih. Apalagi kalau Yep, fokus. betul. Itu sih sebenarnya aku pengen, kebetulan aku boleh nanya nggak sih? Kayak Boleh banget, boleh. kan you're as a financial ya, in your industry gitu. Aku kan masih baru banget soal hal ini. Book cafe itu apalagi pengen juga ada gymnya. Ini baru kepikiran sih sekitar sebulanan terakhir. Is that possible? Ada cafe, terus ada toko buku, terus orang juga bisa olahraga gitu. Itu salah satu. Dan kayaknya itu butuh uang yang banyak gitu. Bahkan untuk Yep. buka satu cabang aja pasti gede banget gitu. Like how How step by do you start gitu ya? ya how do we start gitu. Sebenarnya sudah ada sih, udah memulai, cuma kayak butuh validasi aja, kayak is it real, is it Iya. possible. Oke, nah ini menarik sih Kak Fardi. Pertama-tama mungkin aku bisa mention dulu nih. Kebetulan berarti kan kalau kita ngelihat jangka waktu investasinya kan masih panjang ya Kak Fardi. Betul. Nah, kita sebagai anak muda ini mungkin sering didengar juga bahwa investasi terbaik diri kita itu adalah dimulai dari skill dulu. Upgrade skill, upgrade pengetahuan. Kenapa? Supaya kita bisa bangun dulu nih Kak Fardi aktif income kita. Supaya kita bisa dapat dulu nih uang untuk selanjutnya baru kita fokus gimana keinvestasikan ke produk-produk finansial gitu. Jadi betul yang tadi Kak Fardi sempat mention bahwa waktu dan tenaga kita itu sebenarnya bisa loh untuk kita gunakan justru untuk upgrade skill dulu, untuk mungkin teman-teman kalau Kak Fardi jadi content creator, teman-teman mungkin kerja sebagai karyawan atau sebagai ibu rumah tangga, itu bisa banget untuk dilakukan ngembangin skillnya dulu supaya kita menjadi lebih profesional dengan pekerjaan kita. Hopefully kan sebenarnya itu yang akan mendatangkan lebih banyak rezeki juga ya, untuk memperlancar rezeki juga. Nah, setelah itu barulah kita bisa nih untuk berinvestasi di produk-produk finansial. Bisa mulai, sebenarnya nggak mesti tunggu kaya dulu ya baru investasi, enggak, justru kan dimulai dari kebiasaan dulu. Nah, karena Kak Fardi ini sebenarnya jangkanya masih panjang, I would say mungkin lebih dari 5 tahun lagi kali ya Kak ya, kira-kira Maksimal
7 sih kalau bisa. Maksimal 7 ya. Jadi Nanti sekitar 5 sampai 7 tahun ya. ya sebelum ya 30-an lah, usia 30-an Oke. kan. Oke, nah ini menarik nih. Jadi dengan kakak menjadi content creator, nah pastinya aku melihatnya tentunya waktu kakak pasti lebih bagusnya kita investasikan untuk pekerjaan kita gitu kan. Nah, Betul. gimana nih supaya kita tetap bekerja tapi juga bisa berinvestasi di produk finansial? Nah, itu teman-teman bisa mengutip lagi yang tadi sempat katanya Kak Fardi bahwa it's okay loh untuk investasi kita dipercayakan ke tim manajer investasi yang memang sudah berlisensi juga dari OJK, dan kita memang istilahnya udah didedikasikan gitu ya waktunya untuk mantau market, untuk gali-gali lebih banyak tentang investasi gitu. Jadi bisa dibilang kita sudah lumayan berpengalaman ya dengan hal ini, daripada mungkin teman-teman harus menginvestasikan tenaga atau waktu teman-teman untuk misalnya gali-gali 10-20 saham, kayak rasanya pusing juga ya gitu. Nah, jadi balik lagi nih ke book cafe yang sekitar 5-7 tahun lagi, I would say sebenarnya balik lagi kan cocok-cocokan ya Kak, produk investasi itu. Jadi kita ngelihatnya ini kan secara waktu itu bisa dibilang cukup menengah ke panjang ya. Dengan nominalnya itu kita belum bisa exact pastinya tuh di berapa sih gitu kan. Nah, itu bisa lebih banyak, bisa lebih dikit. Nah, Kak Fardi bisa nih mulai nyicil-nyicil dulu, nabung-nabung investasi di produk yang potensi return-nya itu cukup oke secara jangka panjang. Jadi memang mungkin Kak Fardi juga sering dengar ya, high risk, high return gitu. Yeah. Karena ini jangkanya panjang, kita bisa fokusnya justru ke high return-nya dulu. Karena kan nominalnya ini kan belum pasti ya kayak. Jadi memang dalam perjalanan ya, kalau kita ngelihat jangka pendek, kalau produk-produk investasi yang high return itu pasti volatilitasnya I would say lumayan tinggi gitu ya. Tapi karena targetnya itu 5-7 tahun, harusnya on average itu bisa menghasilkan return yang kata-kata yang cukup oke gitu. Nah, Kak Fardi bisa nih masuk ke reksadana yang punya exposure ke produk yang cukup agresif seperti saham. Jadi either ke reksadana campuran atau reksadana saham. Nah, kalau di Trimega sendiri nanti teman-teman bisa akses juga kalau untuk reksadana campuran yang syariah itu kita ada Trim Syariah Berimbang. Kalau untuk reksadana sahamnya kita tuh punya namanya Trim Syariah Saham gitu. Jadi teman-teman mungkin bisa cek lagi Kak Fardi, mungkin kalau mau berinvestasi boleh banget. Nah, itu menurut aku dari secara waktu dan juga nominal yang belum pasti, itu kita bisa, Kak Fardi bisa mulai nabung dulu. Nah, cuma kan mungkin ini bukan yang belum menjadi prioritas banget ya Kak ya. Jadi tinggal Kak Fardi atur dari segi proporsinya. Jadi misalnya tetap ditabung, tetap disisihkan, tapi mungkin kalau sekarang pasti ada prioritas lain ya yang lebih tinggi. Mungkin Kak Fani mau nabung untuk hal lain dulu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi tetap ditabung untuk buka kafenya. Nanti setelah mimpi ini tercapai, prioritas secara waktunya udah clear, bisa nambahin lagi proporsinya lebih tinggi lagi menuju ketika buka kafe itu. Beda ya orang literasi finansialnya tuh udah paham banget tuh ngejelasin kayak oh iya oke siap. Bahkan untuk long term dan short term aja itu beda gitu treatmentnya. Kita pengen pilih betul apa. Nah tadi kan itu jangka panjang ya kayak iya betul. How about yang jangka pendek nih, misalkan ada sesuatu yang kita pengen waduh, oke. Misalnya nih contoh dana nikah. Nggak apa-apa teman-teman, kita belajar mengumpulkan dana nikah walaupun calonnya belum ada juga nggak apa-apa. Kita tetap mengumpulkan dulu. Bener, apakah beda? Pasti treatmentnya beda ya. Dan itu berarti kalau misalnya nikah ini ya, kan kita menyesuaikan juga nih. Kita mesti fokus ke produk investasi yang bisa dibilang itu volatilitasnya itu cukup terjaga Kak Fardi. Kenapa? Karena dalam artian misalnya gini ya, kita kan mau nabung bisa buat catering gitu ya, sekian juta gitu. Pengennya tentunya pada saat kita bayar catering tersebut menuju hari H itu yang nggak kurang gitu ya, atau
kita bisa akses dana itu dengan cepat gitu. Nah, makanya kita menyarankan untuk produk investasi yang bisa dibilang secara kinerja itu cukup stabil ataupun juga secara volatilitas itu yang nggak heboh gitu ya, nggak sevolatile produk-produk agresif gitu ya, produk-produk yang konvensional ataupun juga moderat. Nah, kalau misalnya nikahnya teman-teman dalam jangka waktu pendek gitu ya, misalnya 1-3 tahun lagi gitu ya. Nah, Kak Fardi atau teman-teman bisa berinvestasi di reksadana pasar uang contohnya. Misalnya kita punya Trimegah Syariah. Karena reksadana pasar uang ini kan isinya itu deposito dan instrumen deposito dan juga pasar uang. Jadi secara pergerakan itu relatif lebih stabil, Kak Fardi. Nah, tapi kalau misalnya target-target lebih panjang gitu, teman-teman mau mulai nabung dulu nih, mungkin lebih dari 3 tahun lagi deh baru nikah gitu. Nah, kakak bisa berinvestasi di reksadana yang basisnya itu pendapatan tetap. Seperti kita punya ada Trimegah Dana Tetap Syariah gitu. Yes. Dan apa ya, satu hal apa ya, kalau Fardi secara pribadi kan kalau misalkan pengen pengen nikah nih contohnya gitu kan, Apa dia mau nikah guys? contoh Announcement. ya, jadi kalau secara tradisional kan biasanya kita nabung ya kak ya. Yep. Nabung karena bla bla, nggak ada yang salah juga kalau emang kawan-kawan mau Betul. beli instrumen kayak gitu. Cuma akhirnya Fandi tuh lebih clear aja sih sekarang, oh ternyata bisa gitu dengan memilih beberapa instrumen investasi reksadana misalkan yang memang tujuannya untuk 1-2 tahun gitu, yang nggak heboh. Bener sih, karena biasanya kan kita buka apps misalkan terus ngelihat beberapa grafik itu kan bikin pusing ya, kayak aduh yang ini bakal jadi mending yang simpel aja, yang santai aja, terus ya udah all in pelan-pelan dan gak harus banyak, karena kalau nunggu punya banyak uang dulu baru kita pengen invest. Betul. When Benar. Kayaknya balik lagi seperti yang Kak Fardi mention juga di awal, nggak cuma skill dan pengetahuan gitu, tapi yang namanya kita mulai investasi di produk finansial pun, kalau kita nggak berani mulai, kalau kita nggak percaya diri juga untuk memulai dari kecil-kecil, it's okay, maksudnya nggak apa-apa lah untuk kita mulai dari kecil-kecil dulu. Yang penting adalah kita kan nggak kejar-kejaran sama orang, kita kan kejar-kejaran sama diri kita di sebelumnya, apakah kita berkembang. Dan I think kebiasaan investasi maupun pengetahuan kita dalam literasi finansial ini itu yang membuat, yang mengembangkan diri kita menuju hopefully ya hidup yang lebih baik lagi gitu ya, perkembangan diri kita yang lebih baik lagi gitu. Wah, udah panjang banget nih Kak Fardi. Kenapa? Banyak yang abai gitu, kayak ya udah aku Bener. pengen cari uang gitu. Tapi literasi finansial itu yang nentuin hari besoknya kita, jujur deh. Karena aku tipikal orang yang abai sih juga, kayak oh iya sayang banget gitu. Iya. Tenang, aku juga kok Kak Fardi. Kita semua udah veteran mengabaikan literasi finansial, tapi ternyata ya memang aku percaya bahwa apa yang kita lakukan hari ini itu setiap keputusan yang kita lakukan hari ini itu akan menentukan masa depan kita. Jadi mau kita memilih untuk tidak berinvestasi ataupun berinvestasi, itu pasti punya impact-nya masing-masing. Either lebih baik atau lebih buruk, I think tergantung hidup orang dan tergantung perjalanannya seperti apa gitu. Tapi hopefully dengan kita menentukan berkeputusan atau berkeputusan lebih baik, memulai kebiasaan yang lebih baik dari sebelumnya, I think ya ke depannya harusnya at the end itu bisa menuntun kita lebih di masa depan lebih baik lagi ya kayak harusnya. Nah, kita udah sharing banyak banget nih teman-teman. Nah, kita mau info juga nih ke Kak Fardi dan teman-teman, kalau misalnya di IG Live ini kita bakal bagi-bagi hadiah berupa reksadana dengan total sebesar 1 juta rupiah untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing itu akan mendapatkan 200.000, nanti akan diumumkan besok di hari Sabtu. Caranya
gampang banget. Abis ini aku sama Kak Fardi bakal menanyakan pertanyaan, beberapa pertanyaan, 5 pertanyaan. Nanti aku sama Kak Fardi ganti-gantian jawab. Nah, ganti-gantian bertanya. Nanti teman-teman bisa jawab. Pemenang penjawab dengan yang paling cepat sama yang paling benar tentunya itu akan memenangkan hadiahnya gitu. Nanti aku koordinasi juga sama tim aku apakah sudah mendapatkan pemenangnya gitu. Mungkin yang pertama dari Kak Fardi dulu kali ya. Itu bebas, Kira-kira kenapa? bebas ya pertanyaannya ya. Bebas. Oke. Nah, tadi tuh aku ngomongin soal 2 skill yang wajib dimiliki content creator pada saat mereka pengen memulai bikin konten. Apa itu? Apa itu? Ayo. Dring. Ayo, siapa yang bisa jawab? Lumayan loh. Hadiahnya. Sejuta. Itu ada yang pertama. Oh, itu ya. Ya, oke, siap udah dapet ya. Alright. Oke. Oke, lanjut ya. Aku yang bacain pertanyaannya. Nah, untuk investasi jangka pendek atau 1-3 tahun, sebaiknya disimpan di instrumen reksadana jenis apa? Ayo. Pasti Kak Fardi udah langsung tahu nih. Pengen jawab. Nanti masih jawaban pertanyaan pertamanya. Iya pasti. Itu ada tuh. Dapat ya? Oke. Lanjut, Kak Fardi. Pertanyaan ketiga. Oke. Apa ya? Oke. Sebagai seorang content creator, itu juga wajib untuk punya mimpi. Mimpi itu yang menjadi drive kita untuk terus berkarya, bla bla gitu. Pertanyaannya adalah, tadi Fardi itu investasi untuk apa? Untuk jangka panjang itu pengen apa? Pengen apa? Yang paling lengkap yang menang. Ayo. Yang paling lengkap yang menang. Ayo, siapa? Ayo. Fardi investasi reksadana untuk membangun hal itu. Bangun apakah itu? Oke. Ada. Udah Yeay, siap. Yeay. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya. Sebutkan salah satu produk reksadana syariah dari Primega Asset Management yang sempat aku mention tadi. Udah dapat. Oke, udah dapat. Asik. Kalian. Ternyata alhamdulillah semuanya di sini mungkin dapat banget nih Kak, apa yang kita ngobrolin itu ternyata masuk banget nih ke diri penonton hari ini. Seneng banget. Alhamdulillah. Oke, lanjut pertanyaan terakhir dari Kak Fardi. Terakhir di aku ya. Iya. Tadi aku ada pertanyaan kenapa lupa ya, bentar. Oh ya, udah ingat. Tadi aku sebut 2 judul buku. Soal-soal yang membuat Fardi tuh bisa jatuh hati untuk belajar soal keuangan. Judulnya aja, nggak usah penulisnya. 2 buku ya. Biar panjang-panjang chatnya. Masa ini udah sejam ya, aku nggak sadar loh Kak. Iya kan Kak? Joy, speaking with you. Thank you Kak, you too. Nah, tuh ada tuh. Oh ada. Mantap, yeay.
Oke, udah 5 pertanyaan nih yang kita bacain. Selamat ya teman-teman yang udah menjawab dengan benar. Jangan lupa pantengin pengumumannya di besok di hari Sabtu melalui Instagram kita di @trimegaham. Dan bener banget nih, nggak kerasa Kak Fardi, udah 1 jam kita ngobrol. Mungkin kalau dari Kak Fardi ada statement nggak nih buat temen Trump biar lebih semangat lagi berkarya, lebih pede lagi? Ada statement nggak nih Kak? My favorite mantra this year is if it meant to be, it will be. Jadi kayak belajar untuk menerima ada hal yang memang udah ditakdirkan kayak gitu. Like you don't have to cry untuk karena kita nggak ada hal yang memang nggak bisa kita ubah.